Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Ikhwah jamaah kajian duha rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kajian sirah nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, jilid 1 karya Ustaz Dr. Firanda Dirja hafizahullah. Kita telah sampai kepada halaman 339, di mana pada halaman ini kita akan membahas pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Buhairah. Ini rangkaian dari beberapa peristiwa di masa kecil Nabi Muhammad SAW yang kita telah lewati, dan bagian terakhir adalah perjumpaan beliau SAW dengan pendeta Buhairah. Ya, karena di bagan Ustadz 339, ya, setelah pertemuan Nabi nanti ada, ya sudah itu, ya, terakhir adalah pertemuan Nabi dengan pendeta. Kajian ini mungkin agak perlu konsentrasi karena ini bahas masalah hadis. Ya, beberapa periwayatan yang saya sudah cari, Ustadz Firanda membawa hadis dalam menjelaskan kisah ini dari catatan kakinya. Hadis riwayat Tirmidzi 3094 dinyatakan sahih oleh Az-Zarqani dalam kitabnya Mukhtasar Al-Maqasid nomor 184. Ini yang dibawakan oleh beliau. Kalau lihat hadis-hadis tentang perjumpaan Nabi Muhammad SAW kecil dengan pendeta Buhairah di dalam aplikasi Al-Bahithul Hadithi, itu ada 9 periwayatan. Ya, saya sudah kumpulkan itu, saya sudah cari. Pertama, riwayat dari Abu Musa, ya, Az-Zahabi Majmu' Rasail, ya. Pertama, riwayatnya menurut Zahabi adalah munkar jiddan. Lalu akhrajahu Tirmidzi wa Bazar wal Hakim, ya. Begitu, itu yang pertama. Tapi Zahabi yang pertama ini, sanad yang pertama di munkar jiddan. Yang kedua, ini yang saya akan bacakan nanti setelah bacaan hadis yang dipaparkan oleh Al-Ustadz. Kedua, diriwayatkan oleh Abu Musa Asy'ari dan Albani, ya, di suatu kitabnya Hidayatul Riwayah, Hidayatul Rawah, ya, bilang sahih. Hadis ini sahih, yang kedua, ya, bukan yang pertama. Yang kedua sahih, tapi penyebutan Bilal, ya, adalah kesalahan. Ya, sahih dengan syarat adanya penyebutan Bilal. Apa maksudnya? Nanti kita lihat matannya. Ya, juga akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan Tirmidzi sama 3620. Al-Bazar 3096. Tabrani fi tarikhi, ya, Tabari dalam tarikhnya juga, ya, gitu. Yang ketiga,
Abu Musa Asy'ari semua, ya. Sakhawi ya menghasankan gitu, dan menghasankan ya juga Tirmidzi, Bazar, Thabari gitu. Mirip-mirip semua ini yang meriwayatkan, tapi semua dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ini yang keempat. Hadis keempat sahih sama seperti tadi yang kedua, ya, tak sahih tanpa menyebutkan Bilal, karena masalah penyebutan Bilal dalam matan hadis itu munkar, ya begitu. Bazar sama Tirmidzi juga. Kelima Abu Musa Asy'ari sama Wadi'i Sahih Musnad, ya, zikru fi Sahih Musnad, ya, disebutkan oleh Wadi'i dalam Sahih Musnad. Tirmidzi, Bazar, Thabari dalam tarikh, ya, Thabari dalam tarikhnya. Keenam, ya, semua dari Abu Musa Al-Asy'ari. Tirmidzi sama nomornya, dan Tirmidzi menilainya hasan gharib, ya. La na'rifu illa min hadzal wajh. Kami tidak mengetahui kecuali dalam bentuk seperti ini. Yaitu di 3620. Tapi lafaznya baginya juga lafaznya, ya. Yang ketujuh sama, ya, Abu Albani mendhaifkan. Jadi ada yang dia mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Itu karena perawinya beda, ya. Sahih lakin zikru Bilal fihi munkar. Sama didhaifkan sama yang mendhaifkan Tirmidzi, dan jika ada ucapan dicantumkan kata Bilal itu munkar, ziyadah, tambahan yang munkar, ya, gak apa-apa, gak paham. Yang kedelapan Abu Musa Asy'ari juga Suyuti, ya, dalam Khasaisul Kubra, ya, dan baginya ada syawahid, ya, itu. Tirmidzi juga sama yang tadi. Yang 9 yang terakhir, ada 10 sebenarnya, 11 bahkan, ya, kita nggak baca semua, cukup itu. Yang serius kutip hadisnya cari di aplikasi yang sudah terkenal, para sudah pakai Al-Bahitsu Al-Hadithi begitu. Wallahu alam. Kita masuk ke kajian kita bacakan dulu apa yang Ustadz Firanda telah tulis. Jadi banyak, ada 11 periwayatan hadis. Ada yang dhaif, ada yang munkar gitu. Ada yang sahih, Albani ada mensahihkan, Tirmidzi mendhaifkan, dan lain-lain. Ini ikhtilaf para ahli hadis. Pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Buhairah. Pengetahuan yang benar tentang hakikat kisah ini sangatlah penting bagi setiap muslim, karena ia sering dijadikan dalil oleh kalangan Nasrani untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Ya, kaum Nasrani itu aneh. Kalau ada dalil yang kira-kira bisa untuk menyerang Nabi kita, menyerang Islam, dipakai. Padahal hari-hari nggak pernah paham dalil. Ya, orientalis terutama. Kristen yang orientalis yang belajar dalam rangka menghancurkan Islam. Ya, ada yang dapat hidayah, alhamdulillah. Tapi ada yang pura-pura seperti Snok Horgonyo, wallahu alam, katanya dia masuk Islam, namanya di Abdul Ghafur, tapi merusak Islam, membantu penjajah dalam rangka melemahkan jihad, ya, melawan penjajah, gitu.
Jadi itu makanya kita baca ini walaupun doi kadang itu perselisihan para ulama ahli hadis. Abu Thalib sangat mencintai Nabi Muhammad SAW hingga beliau memperlakukan Nabi SAW sebagai anak kandungnya sendiri. Abu Thalib selalu mengajak Muhammad SAW kecil kemanapun ia pergi, termasuk dalam perjalanan yang sangat jauh. Ya. Suatu ketika Abu Thalib ya, bukan Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib ini ayahnya Ali dan Ja'far. Abu Thalib mengajak Muhammad SAW kecil yang ketika itu masih berusia belasan tahun, ya sekitar 12-13 begitu, untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Pada perjalanan inilah beliau SAW bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ketika itu negeri Syam merupakan pusat agama Nasrani. Ya, pusat agama Nasrani pada saat itu di Syam, Syria, sekitarnya. Syam, kalau kita sebut Syam dulu artinya Syria, Lebanon, Palestina, ya begitu. Ada lagi satu, Yordan kalau nggak salah. Itu Syam, bukan Syria langsung, bukan. Kalau orang ke Lebanon, ke Palestina, yaitu Syam. Abu Musa menuturkan, nah kan Abu Musa mulai masuk hadis nih. Suatu kali Abu Thalib berangkat ke negeri Syam bersama Nabi SAW dan sejumlah tetua dari kalangan Quraisy, para petinggi, untuk berdagang. Sesampainya mereka sampai di tempat yang dekat dengan si pendeta, mereka pun menambatkan unta-unta mereka dan singgah untuk beristirahat. Tak lama kemudian si pendeta pun, maksudnya Buhairah ya, keluar menemui mereka. Padahal sebelumnya mereka sudah sering melewati tempat tersebut, namun si pendeta ini tidak pernah keluar menemui mereka. Bahkan menoleh pun tidak. Ya, pendetanya khusyuk, fokus ibadah. Itu sifat-sifat pendeta Kristen. Ada yang di goa telanjang, ya, sebagaimana Abul Hasan Ali An-Nadwi punya kitab, punya buku, udah terjemahkan sudah lama, tahun 80-an saya baca. Ya, kehancuran dunia akibat kemunduran Islam. Situ tulis pendeta itu ada yang bertapa, ada yang pakai wool kasar, ada yang nggak makan daging, ada yang begitu. Makanya orang Kristen benci, umat Kristen benci kepada Kristen karena pada saat itu pendeta sering menculik anak, dijadikan budak, dijadikan altar boy. Ya. Altar boys itu anak-anak ini, anak-anak penunggu altar. Mereka punya altar, menyalain api. Kalau pendeta ini mereka jagain sebelah gitu. Ya, pengurus lah. Sampai mereka di tempat yang dekat dengan si pendeta, mereka pun menambatkan unta-unta mereka dan singgah untuk beristirahat. Tak lama kemudian si pendeta pun keluar menemui mereka. Padahal sebelumnya mereka sudah sering melewati tempat tersebut. Namun si pendeta ini tidak pernah keluar menemui mereka, bahkan menoleh pun tidak. Artinya sering nih para pedagang Arab, tapi nggak pernah dijumpai oleh pendeta. Tapi kali ini ketika mereka sedang sibuk menambatkan unta-unta mereka, sang rahib pun mencari-cari di sela-sela mereka. Hingga ia memegang tangan Nabi Muhammad SAW sembari berkata, nah ini keluarnya pendeta karena ada urusan penting, mencari Nabi. Lalu dipegang tangannya, lalu pendeta berkata, orang inilah pemimpin seluruh alam semesta. Orang ini adalah utusan Tuhan semesta alam. Allah Jalla Jalaluhu mengutusnya sebagai rahmat atas semesta alam. Kalau riwayat ini sahih, sebagaimana diriwayatkan, matanya memang sahih, itu sungguh agung itu Rasulullah. Ya, pendeta saya tahu langsung. Bahkan yang ngebawa Muhammad nggak tahu. Yang bawa Nabi Muhammad, pamannya, para petinggi Quraisy nggak tahu siapa yang dia bawa. Tapi orang yang jauh di Syam tahu karena ilmu. Ya, makanya orang yang
kemana-mana bawa kitab tapi nggak dibaca, nggak dipelajari kitabnya. Kal himaru yuhmilu asfara. Al-Quran bilang itu. Orang yang bawa kitab tapi nggak dibaca seperti keledai membawa kitab. Keledai bawa kitab, mau kitab Fathul Bari, kitab Tauhid, ya keledai, dia nggak baca. Ya, begitu. Nah kita bahkan ada ulama menyatakan orang yang hafiz Quran terus dia nggak tahu hukumnya, nggak belajar, nggak tadabbur, nggak istinbat, itu kemasuk tuh kal himaru yuhmilu asfara, seperti himar bawa kitab, nggak manfaat. Nah ini juga gitu, orang bawa ya, dari Mekah ke Syam tapi dia nggak tahu siapa yang dibawa. Pendeta langsung tahu karena ilmu. Inilah yang membedakan manusia. Ya, langsung bersaksi, orang inilah pemimpin. Pemimpin Allah semesta alam. Bayangkan, rahmat lil alamin. Orang-orang Quraisy pun terkejut. Di antaranya masuk ke Abu Thalib. Paman, ngurus. Dari kecil tahu. Dia nggak tahu Muhammad siapa. Itulah ilmu. Orang-orang Quraisy pun terkejut dan kemudian berkata kepada Sang Rahim, ya, bagaimana Anda bisa mengetahui hal itu? Malah balik bertanya, bagaimana Anda bisa mengetahui? Buat mereka ini anak biasa, anak yatim piatu, ya bagian kerjaannya adalah gembala kambing. Keajaiban-keajaiban memang ada, mungkin mereka dengar-dengar, kakeknya memuliakan, sejauh itu, tapi ada kesaksian lagi yang lebih agung dari itu. Kalau kakeknya waktu Nabi Muhammad duduk di permadani khusus untuk beliau, paman-pamannya dari ibu lain mengkritisi Muhammad, jangan. Begitu Abdul Muthalib datang, biarkan dia. Cuma satu-satunya cucu yang boleh duduk di permadani itu. Ada faidah dari ini kajian waktu kita bicarakan tentang pemeliharaan Nabi Muhammad di atas pemeliharaan Abdul Muthalib. Hikmah dari itu, kita kalau ke rumah orang nggak boleh duduk sembarangan sampai tuan rumah mempersilahkan di mana kita duduk. Itu adab. Nggak boleh main duduk saja. Ya ini menyimpang sedikit. Ya kita tunggu tuan rumah, silakan duduk. Berarti dia tahu tempat duduk dia. Kita harus tunggu. Tuan rumah biasa duduk di mana? Jangan main serobot aja. Ada seorang ikhwan ngaku ke saya, ya karena kita mengunjungi seorang ustadz ya, Ibar Ustadzul Hakim, ya dia cerita dulu Anda main duduk aja, akhir itu tempat duduk Anda pindah sana begitu, apa itu, ya antum tuan rumah berhak. Sebagaimana salah seorang istri Nabi setelah Islam, bapaknya datang, kalau nggak salah Sofia, ya. Bapaknya main duduk aja, langsung diangkat tempat duduknya. Ini tempat Rasulullah. Kaget bapaknya, engkau segitunya? Aku bapakmu. Iya, tapi ini tempat duduk Rasulullah. Ya begitu. Makanya dalam rapat, dalam apa, jika ada pimpinan, biarkan dia duduk di mana dia suka. Ya, kadang-kadang dia mau di sini, kadang-kadang mau di sini. Itu hak dia. Hak ketua majelis. Ya, gitu. Kembali, ya, apa ya? Bagaimana dia mengetahui hal itu? Maka Sang Rahib berkata, Buhairah maksudnya, pada perjalanan kalian menuju ke sini tidaklah ada satu pohon atau batu pun melainkan aku melihatnya bersujud kepada anak ini. Dan saya tahu betul bahwa pohon dan batu tidaklah bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dan aku juga mengetahui tanda kenabian di bawah pundaknya berbentuk seperti apel kecil. Ya. Detail ini, rinci, ilmu gitu sifatnya mufassil. Ada mujmal, umum, ya Nabi akan datang. Tapi rasikhuna fi ilm, orang yang alim dalam ilmu dia bisa merinci. Kalau Heraklius mungkin bukan alim tapi dia ahli nujum, dia bilang ya akan datang nabi ya dari daerah sini. Tapi kalau ini alim, ini pendeta alim, dia rinci itu.
ya sujud benda-benda, terus ada tanda ya di belakangnya begitu. Dan dia yakinkan, dan aku juga mengetahui tanda kenabian bahwa di pundaknya berbentuk seperti apel kecil. Kemudian sang rahi pun pulang, membuatkan makanan untuk mereka, lalu mengantarkannya kepada mereka. Ketika itu Rasulullah sedang memberi makan unta. Coba lihat Rasulullah, karena beliau bekerja, orang-orang istirahat, duduk, dia ngasih makan unta. Rasulullah itu teladan dalam segala hal. Dia tahu posisi dia sebagai pekerja. Dia tahu dia numpang, dia gembala kambing, dia kasih upahnya ke Abu Talib pamannya, karena orang miskin pamannya. Si pendeta berkata, panggillah ia, ya. Dilihat nggak kumpul dengan para Quraisy, panggil dia. Muhammad SAW pun datang hendak menghampiri si pendeta, sembari dinaungi oleh awan yang mengikuti di atasnya. Coba lihat tuh, awan mengikuti terus. Ya. Pendeta karena punya ilmu, dia bisa melihat. Orang-orang jahil seperti jahiliyah Quraisy ini nggak memperhatikan detail kayak gitu. Ya awan aja. Dia nggak tahu ngikutin. Lalu pendeta lihat dengan ilmu. Ini kalau benar periwayatan ini. Ya, matanya kebanyakan benar. Teman sanadnya aja, dan tambahan nanti ada matan yang munkar, ya, ada. Setibanya beliau SAW di majelis rombongannya, ternyata posisi duduk yang ternaungi pohon sudah penuh. Biasakan musafir duduk cari pohon biar pada nunggu, pada di bawahnya biar adem. Ya, Nabi mau duduk sudah penuh itu. Ya, Muhammad SAW pun duduk di sisi lain yang terkena terik matahari. Nabi nggak dapat shadow, ya, nggak dapat bayangan. Ya, Muhammad SAW pun duduk di sisi yang lain terkena matahari. Namun tiba-tiba bayangan pohon tersebut pun bergeser ke arah Nabi SAW untuk menaungi beliau SAW. Nah, ini ada diskusi, matan yang ini ada diskusi nanti. Ya, si pendeta pun berkata, lihatlah bayangan pohon yang bergeser ke arah itu. Jadi pendeta ini karena dituntut ilmu apa yang kamu punya, dia sambil melihat keajaiban Muhammad sambil menjelaskan ke orang Quraisy, sahabat yang orang dekat dengan Nabi. Tatkala si rahib sedang sibuk memohon kepada rombongan Quraisy untuk tidak membawa Muhammad SAW, ya, ke Romawi Syam, karena Romawi pasti akan mengenali ciri-ciri beliau SAW dan akan langsung membunuh beliau SAW. Tiba-tiba datanglah kepada mereka 7 orang pasukan Romawi. Jadi ada di mana saja Nabi, pemimpin yang akan lahir, sudah dicegat, sudah diburu oleh togut-togut yang takut kepemimpinannya diambil. Begitu. Seperti Firaun, dia perintahkan semua Bani Israel anak lakinya sembelih, bunuh. Sampailah anak perempuan boleh. Ya. Jahiliyah membunuh anak perempuan salah satu penyebabnya adalah karena anak perempuan yang ditawan nikah dengan anak musuhnya itu menghina kedudukan bapaknya dan pasukannya, maka bunuh semua anak perempuan. Itu gara-gara politik juga. Begitu ya. Dan banyak kisah-kisah lain. Nah ini begitu. Romawi tahu keberadaan Nabi ini akan mengancam kerajaan Romawi, adik kuasa, superpower. Ya, maka dicari dan ingin dibunuh. Ya, 7 orang Romawi. Si pendeta pun menghampiri mereka lantas bertanya, ada apa ini? Mengapa kalian kesini? Ya pendeta, Buhairah mendatangi tentara Romawi. Mereka menjawab, kami telah mengetahui bahwa akan ada nabi yang muncul di bulan ini.
Maka atasan kami pun langsung menempatkan pasukan pengintai di semua jalur yang ada, dan kami diutus untuk berjaga jalur ini. Coba bedakan antara orang Quraisy, para pembesar, Nabi ada di dalamnya, dia nggak tahu ini Nabi. Romawi jauh, tinggalnya jauh, mungkin di Konstantin, di Syam atau itu. Mereka tahu karena pemimpinnya Heraklius ngasih tahu maklumat dalam rangka membunuh the most wanted. Belum lahir sudah the most wanted, paling dicari, yaitu Nabi. Mereka tahu dengan ilmu sampai detail kayak gitu, dan lewat jalur ini nih. Kalau dia udah keluar jalur ini nih, detail itu ilmu. Kalau jahil ada yang paham, ada, saya pernah baca bait-bait syair jahiliyah, tapi ada orang yang fitrah hatinya, dia bilang akan lahir di antara kami seorang pemimpin, begitu. Ada, mungkin dia baca dari Bible, dari Injil, dari Taurat, dari Zabur, kan Nabi udah disebut, maka dia bersyair seperti itu. Kami akan mulia, tapi dia keburu meninggal. Ya, jadi ada orang yang fatrah meninggal sebelum jumpa Nabi, ya, tapi hatinya tauhid. Dia bersyair, syairnya saya penuh tauhid. Akan datang di antara kami seorang pemimpin dunia, begitu. Ya, kalau ini Romawi tahu dari Heraklius, dari bosnya, dari komandan tertingginya, dari raja, kaisar. Ya, langsung 7 orang ini. Ya, kami telah mengetahui bahwa akan ada nabi yang muncul di bulan ini. Bulannya juga tahu. Hebat kan? Maka atasan kami, yaitu Heraklius, komandan-komandan teriak, ujungnya Heraklius dan ahli nujumnya. Karena Heraklius punya ahli nujum, penasehatnya. Sebagaimana Firaun punya penasehat tukang sihirnya. Ya, maka atasan kami pun langsung menempatkan pasukan pengintai di semua jalur yang ada, dan kami diutus untuk berjaga jalur ini. Semua jalur tidak terkecuali. Inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Masih kecil aja udah menghebohkan. Sebagaimana Abu Sufyan, ya, bingung melihat Heraklius begitu antusias bertanya tentang Nabi. Sehingga Abu Sufyan bilang, sungguh merepotkan ini Abu Khobasa, namanya ada Abu. Kalau Nabi ingin dihina, ya, Ibnu, bukan Abu, Ibnu. Kalau mau dimuliakan, Ibnu Abdul Muthalib, anaknya Abdul Muthalib. Kalau mau dihina pakai Ibnu Khobasa, kalau nggak salah seperti itu, ya. Gitu. Sibuk Romawi, Heraklius sibuk, ahli nujumnya sibuk, udah yakin. Pendeta juga ikut sibuk karena dia kaget, bulan ini lahir nih, nongol nih, padahal umurnya 12 tahun nih. Ya, sehingga kalau antum dengerin Ustadz, Profesor Doktor Ustadz Manakhaim Ali, dia pakai Manakhaim Ali, itu Muhammad Ali namanya, ahli filologi, ada di Jogja kalau nggak salah. Dokter, dia benar-benar ahli filologi, ahli kitab-kitab lama. Dia bisa bahasa Arab, Inggris, Ibrani, Suryani kalau nggak salah. Bukan Suryani yang makola, bukan. Ini ahli, profesor ini, benar-benar ahli. Kalau itu mah, na'udzubillah, dia bisa nulis, dia baca buku, kitabnya dibuka. Dia bilang, bagi saya orang ilmiah, walaupun seorang Islam, saya harus ilmiah karena ilmu saya membawa ke situ. Nabi Muhammad lahir diketahui harus ada bukti dari kitab lain. Ini ilmuwan yang cendekiawan yang jujur. Dia orang Islam. Kalau saya pakai iman saya cukup. Quran ngomong gini, hadis ngomong gini, sirah Nabi ngomong gini, selesai. Tapi kalau saya pakai ilmu saya, karena saya belajar bertahun-tahun, saya harus nyari lagi kitab di luar Quran, hadis, sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, Tabari, dan lain-lain, dari kitab Yahudi, Nasrani.
Ya, kalau si Zakir Naik dari kitab-kitab Hindu Buddha. Ya, ada satu pendeta saya sudah kumpulkan bukunya, saya belum sempat baca. Yaitu ada pendeta yang menyatakan nama Rasul ada di kitab-kitab mereka. Namanya jelas, tempatnya jelas, tempat lahirnya jelas. Begitu. Suatu saat kita bongkar itu, ada bahasa Inggris ya. Sehingga saya perintahkan orang Hindu masuk Islam semua. Begitu. Ya, kitabnya ada di sini. Gitu. Nah, kalau filologi ini dia bilang ada satu buku, dia bilang sudah diterjemahkan dari Latin, dia juga bisa baca Latinnya ke Inggris. Dia bilang memang akan lahir tahun ini, tahun gajah, tahun ini seorang nabi. Tapi menurut kami adalah nabi palsu. Itu. Mereka akui. Ya, mereka akan diangkat jadi nabi, dia akan diangkat dimuliakan di Mekah ini itu. Ini buku lebih tua dari Al-Quran. Karena kan Kristen lebih dulu. Maksudnya Quran sebelum turun dia udah ngomong kayak gitu. Sebagaimana Heraklius. Ya, begitu. Itu kalau baca ceramahnya Menham Ali, Muhammad Ali. Dia dari Kristen, belajar karena ahli bahasa, ahli filologi. Filologi adalah ahli kitab-kitab kuno. Makanya kelompok baru dikupas sama dia tuntas. Ya, dengan ilmu. Nggak ada yang berani ngadepin dia itu. Masih muda, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, bahasa Ibraninya juga. Ya, nah kita lanjut. Jadi tentara sibuk, ya semua jalur. Kami pengintai di semua jalur yang ada dan kami diutus untuk menjaga jalur ini. 7 orang itu khusus jalur ini. Mendengar itu, Bukhari Rahib pun menasihati pasukan tersebut dengan mengatakan, jika Allah Jalla Jalaluhu telah mengendaki sesuatu, adakah orang yang dapat menolaknya? Ini ilmu ini. Simple, nggak menutup-nutupi Nabi, enggak. Ya dia nggak boleh bohong sebagai pendeta. Pendeta jujur ini Bukhairah. Tapi dia sempat ya, mungkin kalimat terakhir daripada Nabi dibunuh, dia juga nggak boleh bohong. Maka dibawa ke jalur ilmu. Jika Allah Jalla Jalaluhu telah mengendaki sesuatu, adakah orang yang dapat menolaknya? Kebetulan para prajurit ini ada ya, prajurit agama kali ya, ada jurusannya, ada yang prajurit perang, ada yang prajurit yang disirami agama oleh Heraklius mungkin, ya baik akhlaknya, ya akhirnya para prajurit itu berbuat ya, orang yang dapat menolak nggak jawab, mereka disuruh mikir, jika Allah telah berbuat, adakah yang bisa nolak, ya. Akhirnya para prajurit itu pun berbaiat kepada Nabi SAW dan tetap bersamanya masuk Islam. Ini berita ya, dan berita ini nanti kita lihat secara sanad, secara penilaian. Kemudian si Rahib mengatakan, demi Allah beritahukanlah kepadaku siapa wali dari anak ini, ya, dari Muhammad ini. Ya, Bukhairah menyatakan gitu. Nah, ya. Si Rahib terus membujuk rombongan Quraisy untuk memulangkan Muhammad SAW ke Mekah. Hingga akhirnya Abu Thalib memutuskan untuk memulangkan Nabi SAW ke Mekah dengan ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal. Si Rahib pun tak lupa membekali mereka dengan sebuah ka'ak. Ya, ka'ak itu semacam roti berbentuk lingkaran. Tadi saya mau bawa, saya ada di rumah itu ka'ak. Yang biasa saya makan sama kopi. Dalamnya rempah-rempah, itu makanan Arab. Biskit, ka'ak itu biskit. Ya, ada habatus saudanya, ya antum yang sudah makan. Kalau mau ya ke rumah saya, pondok. Jadi saya mau bawa unjukin antum. Boleh Google nanti. Karena ada ustadz, saya teman kita dalam satu grup, bawakan hadis gini juga. Dia terjemahkan ka'ak jadi kerupuk. Jauh banget orang Arab dulu lagi nggak kenal kerupuk, sekarang aja dia nggak kenal kerupuk.
Ini Arab kuno, ini bukan Arab juga kan. Syam. Ini pengaruh, terjemahannya pengaruh. Ini nih, Indonesia asli nih. Nggak boleh ya terjemahkan sembarang. Ini saya kenal orangnya, mungkin saya akan ajukan terjemah. Ya bukan kerupuk. Ya. Saya cek di Inggris, terjemahan Inggris, bukan kaak tuh bukan kerupuk. Kalau kerupuk crackers. Dan diterjemahkan dry bread, roti kering, cake. Ya benar itu kalau cake. Dry cake boleh, kue kering. Ya saya bawa segini-segini, enak gitu, pakai kopi pahit. Udah dapat kak, bundar ya, ya coklat. Itu enak, ada jahenya. Kalau mau ke rumah masih ada itu, silakan. Dan minyak makan, minyak zait ya, minyak makan. Jadi begitu ikhtiram, ya begitu memuliakannya rahib ini, dibikinin roti buat pulang, ya dikasih minyak. Karena siapa? Karena Rasulullah. Bahkan dia nggak pernah mau jumpa dengan orang macam apapun, dia nggak keluar. Tapi begitu ada tanda-tanda kenabian di rombongan ini, dia keluar, langsung memegang tangan. Nah, ini sekarang bahasan ilmiahnya ini. Ini Ustadz meriwayatkan dari hadis Tirmidzi 3948, dinyatakan sahih oleh Zalakani dalam kitabnya Mukhtasar Al-Maqasid nomor 184. Perhatian. Nah ini 343. Para ulama berbeda pendapat akan kesahihan kisah yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu di atas. Di antara perawi dalam sanad kisah di atas adalah seorang bernama Abdurrahman bin Ghazwan. Para ulama menilainya sebagai perawi yang memiliki beberapa riwayat yang mungkar. Jadi matan hadis, sebelum matan ada perawi. Perawi itu tingkatan, ya, dari paling dekat sahabat, tabiin, tabiut tabiin, terus ya sampailah mudawinnya Bukhari. Ini mudawinnya Tirmidzi. Mudawin orang yang mengumpulkan, ya begitu. Nah di antara perawi itu ada namanya Abdurrahman bin Ghazwan. Para ulama menilainya sebagai perawi yang memiliki beberapa riwayat yang mungkar. Kalau kita udah baca gini namanya ilmu jarah wa ta'dil. Jarah itu cacat, luka. Kalau kita kepotong, keperang, kebeset itu jarah, luka. Jadi hadis ada jarah wa ta'dil, cacat dan adil. Jadi semua perawi itu dinilai oleh perawi-perawi lain, oleh ahli ilmu hadis. Di antara ulama-ulama yang ahli dalam jarah wa ta'dil, Ibnu Hatim, Daruqutni, An-Nasai, ya. Nanti ada yang syadid, ada yang sangat keras, ketat, cacat dikit bilang lemah, ada yang kayak gitu, ada di pertengahan, ada yang lemah, bukan lemah, maksudnya bermudah-mudahan. Itu ada golongannya juga, ya. Baik, hadis ini dinyatakan hasan gharib oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, sembari menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau rahimahullah tidak mengetahui jalur periwayatan lainnya bagi hadis ini. Hadis ini juga dinyatakan sahih oleh Al-Hakim rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah. Catatan Ibnu dalam Al-Isabah, itu susunan beliau. Ibnu Katsir dalam Fusul fi Sirah Ar-Rasul rahimahullah, dan juga oleh Al-Albani, ya, Difa'an al-Hadis An-Nabawi was-Sirah, yaitu bukunya Albani, ya begitu. Dinyatakan sahih, Albani masuk mensahihkan. Akan tetapi dengan catatan, Imam Az-Zahabi rahimahullah membantah pendapat Al-Hakim rahimahullah yang pemilik Mustadrak, ya, dan menyatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu. Keras ini Zahabi, dengan membawakan banyak dalil yang menunjukkan kepalsuan hadis ini. Di antaranya adalah
apa yang disebutkan di akhir kisah bahwa Muhammad SAW kecil pulang ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sementara Bilal radhiyallahu anhu saat itu belum lahir. Secara kronologis nih, Imam Zahabi termasuk muhaddis besar, pemilik kitab Syiar Alam An-Nubala, pemilik kitab Tarikh Islam. Bukan main-main ini. Makanya langsung cerdas. Bagaimana mungkin orang yang belum lahir udah nganterin? Bilal belum lahir waktu itu, ya kan? Dan Abu Bakar baru berusia 2,5 tahun lebih muda ya. Abu Bakar 2,5 tahun lebih muda. Nabi kan di sini diberitakan 12 atau 13. Berarti Abu Bakar 10 tahun. Anak lebih muda nganterin yang lebih tua. Ini nggak masuk akal, ya. Gitu. Lebih muda dari Nabi SAW. Kemudian, bagaimana bisa bayangan pohon tersebut bergeser, sementara bayangan tidaklah bergerak kecuali sesuai dengan pergerakan matahari. Kalau ini boleh kita jawab, boleh kita sepakat. Nggak harus semuanya Zahabi ketika kita sepakat. Yang namanya mujizat, matahari bisa di stop waktu salah satu nabi ingin berperang, terus dia mohon, ya Allah, tundalah, jangan sampai terbenam. Aku masih berperang. Ditahan. Kalau bayangan nggak ada masalah. Tapi kalau kronologi ya nggak mungkin lah itu. Ya anak belum lahir udah nganterin. Itu halu gitu. Ya, gitu. Makanya dikritisi. Memang Matan itu sepakat. Matan di akhir tentang Bilal itu doib, munkar, doib jiddan. Nggak dipakai semua. Albani juga ngaku itu. Di atasnya, jadi itu namanya ada ziyadah matruk, ziyadah yang doib jiddan, ziyadah yang munkar, nggak boleh. Tambahan yang munkar itu tambahan, ya begitu. Tapi dikritisi oleh Zahabi keseluruhan matan nih kelihatannya. Bagaimana bisa bayangan pohon tersebut bergeser, sementara bayangan tidaklah bergerak kecuali sesuai dengan pergerakan matahari. Wallahu a'lam. Mungkin ini bagus. Demikian juga fakta bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Bukankah andai kisah ini benar, berarti ia telah menyaksikan langsung kesaksian Bukhairah. Mengapa Rasulullah SAW tidak pernah mengingatkan pamannya akan kejadian luar biasa ini agar ia dapat beriman? Ini pernyataan Zahabi. Kita hormati karena beliau muhaddis besar juga. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah demikian juga. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Meskipun penggalan darinya yang menyebutkan tentang Abu Bakar dan Bilal menemui Muhammad SAW adalah lafal yang munkar. Kita lebih baik ambil yang imam besar juga nih, Ibnu Hajar, Al-Albani, ya, secara sanad sahih. Tapi tambahan bagian matan ini yang mungkar. Bukan semuanya dibuang. Gitu. Saya pribadi dan mungkin Ustadz pribadi lebih tenang mengambil buang yang Bilal sama Abu Bakar ini. Itu mungkar itu. Namun anehnya hadis yang diperselisihkan kevalidannya ini dijadikan dalil utama oleh kalangan Nasrani untuk menyatakan bahwa Muhammad SAW sebenarnya tidaklah mendapatkan wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu, dan bahwa ajaran yang beliau SAW bawa hanyalah apa yang telah diajarkan kepadanya oleh pendeta Bukhairah saat mereka bertemu. Ini tuduhan orang ahlul kitab yang nggak tahu malu dan nggak berpikir dan mau pakai hadis lemah atau hadis yang diperselisihkan untuk menguatkan pendapatnya. Berikut ini beberapa bantahan atas klaim sesat mereka ini. 1. Sanad dan validitas hadis ini masih diperselisihkan, sehingga seharusnya kalangan Nasrani tidak pantas berdalil dengan kisah ini. Kalau kisah ini untuk menghukumkan harus lebih teliti lagi, nggak bisa dipakai. Tapi kalau sekedar membicarakan sirah bisa dipakai. Buktinya ulama sebagian pakai yang matan
isi yang jelek dibuang. Kalau dia langsung menjadikan dalil validitas bahwa Muhammad belajar ke pendeta Buhairah, itu satu. Gak benar dia pakai dalil ini untuk menyatakan Muhammad belajar keseluruhannya Quran, ya begitu. Dua, jika memang benar mereka kaum Nasrani meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil ilmu dari Buhairah, lantas mengapa mereka masih saja tidak mau beriman kepada beliau SAW? Bukankah menurut mereka Islam adalah pengajaran dari pendeta agama mereka sendiri? Nah, ini memukul nih, ini kayak bumerang. Mereka lempar bumerang balik kena mukanya sendiri. Lah kalau memang Muhammad mereka yakini belajar dari Kristen, kenapa nggak masuk Islam? Kenapa nggak ikut Muhammad? Salah. Paham kan? Kan katanya belajar di Buhairah. Buhairah ngajarin Kristen. Nabi Muhammad dia jadinya Islam. Kenapa nggak ikut aja? Berarti kan dia ikut pendeta dia. Kalau mereka ikut Nabi Muhammad, berarti mereka ikut pendeta dia. Tapi mereka enggak. Tiga, pertemuan Nabi Muhammad dengan pendeta Buhairah hanya sebentar. Tambah lagi adanya perbedaan bahasa antara Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab dengan Buhairah yang berbahasa selain Arab. Mungkin Suryani dan lain-lain, ya Ibrani, nggak tahu. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu, serta perbedaan bahasa yang jauh, Buhairah mampu mengajarkan Al-Quran yang berisi lebih dari 6.000 ayat. Ya, ini sangat ajib orang-orang mencari-cari celah. Ya, ini sama orang Syiah begitu. Kalau hadis yang menguntungkan mereka, walaupun yang merawikan itu Abu Bakar diambil. Omar, padahal mereka jibdi wa taugut, ini Rafidah ya. Begitu. Begitu menentang mereka, menentang paham mereka, ya mereka tuh, oh ini kan dari Abu Bakar, oh ini kan dari Umar. Seperti taraweh. Taraweh itu enggak, orang Syiah enggak ada yang taraweh. Karena itu sunnahnya Umar katanya. Menurut sebagian mereka, pendeta Buhairah senantiasa mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad SAW setelah pertemuan tersebut untuk meneruskan pengajarannya kepada beliau SAW. Maka bantahannya adalah, bukankah sudah ma'ruf bahwa Al-Quran tidaklah turun sekaligus kepada Rasulullah SAW, melainkan berdasarkan kejadian-kejadian dan dengan tahapan-tahapan tertentu. Apakah Anda hendak mengatakan bahwa Buhairah adalah seorang yang aktif ya, dan senantiasa mengetahui kejadian yang terjadi pada umat Islam? Bukankah sarana komunikasi di zaman tersebut masih sangat lambat dan sulit? Apakah Anda hendak mengatakan bahwa di zaman tersebut Buhairah sudah mampu mengirim surat dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti di zaman sekarang? Tambah lagi, banyak sekali kandungan Al-Quran yang membantah kandungan Injil yang telah diubah oleh kalangan Nasrani. Jadi bodoh sekali ya, yang menyatakan Buhairah ngajarin terus melalui surat. Ya, semua ilmunya dikirim ke Nabi melalui surat dan Nabi terima dan Nabi belajar. Satu, kalau melalui surat Nabi Muhammad ummi, buta huruf. Ini sudah gagal dengan jawaban Nabi Muhammad dikirimin surat. Pasti dia nyari orang lagi. Ini apa ya, surat apa? Nabi Muhammad pernah waktu perjanjian. Ya, ada perjanjian dari Rasulullah. Orang Quraisy bilang, kalau kami ngakui surat ini berarti kami udah Islam. Coret itu Rasulullah dari Muhammad. Rasulullah minta unjukin mana yang kata-kata itu mana. Diunjukin, hapus itu. Begitu. Buta huruf beneran. Kerjanya galak kambing, nggak pernah masuk madrasah. Ibtidaiyah, sanawiyah. Kagak menggembala kambing, ilmunya langsung dari Allah melalui malaikatnya. Ini kebodohan. Ya, cuman nggak disebutkan di sini tentang Nabi Muhammad Umi, nggak bisa baca walaupun surat itu sampai, taruhlah surat itu sampai setiap hari. Mungkin Buhairah punya kuda. Ya, antum tahu zaman itu kalau pemimpin perang seperti Umar di Madinah, dia bilang angkat ya Abdullah bin Jarrah gantikan Khalid bin Walid, dari kuda ke kuda ke pos baru sampai. Itu kuda yang paling cepat, yang mendakinya itu udah pilihan nanti ke pos 1, nggak bisa langsung ke Syam misalkan,
Nggak bisa langsung ke Yaman, itu ada pos-pos. Dari satu pos dia udah capek, dia balik satu pos lagi, terus mungkin ada 5 pos baru sampai ke komandan. Nah kalau Bukhairah mau ngirim surat ke Muhammad yang di Mekah, di Madinah atau di Mekah ya, di Mekah nih, itu berapa kuda yang dia perlukan, berapa orang ahli, ya penunggang kuda yang amanah lagi, ada yang nggak amanah, ya begitu. Jadi ini not in practical, nggak praktis berpikirnya, begitu. Wallahu alam. Jadi ini kisah yang bagus, yang sebagaimana ulama ambil matan-matan yang sahih karena sanadnya sahih. Matan tuh isi, yang munkar kita buang, begitu. Ada pertanyaan nggak? Masih ada 10 menit lagi. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau hadis yang saya kutip dari, ada pertanyaan? Al-bahithul hadithi, ya, yaitu hadis nomor 2 yang dijatakan hadis ini Albani mensahihkannya ya. Ya, Albani mensahihkannya sahih dengan syarat berita Bilal ditolak. Ya, begitu. Tirmidzi biasa 3620, Bazzar ya, Tabari begitu. Lebih singkat hadis ini. Kharaja Abu Talib ila Syam, kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyakhi bin Quraisy. Abu Talib berangkat ke Syam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersamanya bersama para tokoh Quraisy. Ya, asyakhin, syakhin syekh, asyikh ya, orang-orang tua, tokoh. Falamma asrafu ala rahibi habatu fahallu rihalahum araja ilaihim rahib wa kana qabla dzalika yamurruna bihi fala yakhruju ilaihim. Ketika mereka tampak dari arah tempat rahib ya, mereka turun dan menurunkan barang-barang mereka, lalu sang rahib keluar menemui mereka. Padahal sebelumnya mereka melewatinya, namun ia tidak keluar. Ia sering ya datang, nggak dihawil, saya nggak dipedulikan oleh rahib ini, fokus ibadah. Ya, itu rahib zaman dulu begitu. Dan ini masuk kepada rahib yang jujur. Ya, termasuk di dalamnya itu insya Allah Warakah, ya, masih saudaranya Khadijah yang Nabi dibawa. Ya, Warakah bin Asad, ya, bin Abdul Uzza, ya, begitu. Qala fahum yahullu rihalahum ajala yatakhallatuhum rahib hatta jaa fawza biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala hadza sayyidul alamin, hadza rasul rabbil alamin, ya ba'atsullahu rahmatan lil alamin. Ini bahasa Al-Quran semua nih. Ya, kalau diterjemahkan mungkin dia bahasa Suryani atau apa nggak tahu. Tapi kalau diterjemahkannya, ya, ketika mereka sedang menurunkan barang-barang mereka, sang rawi berjalan di antara mereka hingga ia datang dan memegang tangan Rasulullah SAW langsung. Ia berkata, inilah pemimpin seluruh alam, inilah utusan semesta alam. Allah akan mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau diterjemahkan, nggak tahu bahasanya dia apa. Hadza sayyidul alamin, ya. Nabi pernah kata, ana sayyidu, aku pemimpin. Bahasa hadis itu. Hadza rasul rabbil alamin, ya. Muhammadur Rasulullah, ya. Ya ba'atsullah rahmatan lil alamin. Ya. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Seperti itu bahasa-bahasa Quran ini. Ya, bahasa yang kalau diterjemahkan bahasa dia mungkin Suryani, Ibrani nggak tahu, tapi begitu diterjemahkan bahasa Quran, bahasa ilmu, ya begitu.
Faqala lahu asyakhun min Quraisy, ma ilmuk. Para tokoh Quraisy berkata, apa pengetahuanmu tentang hal itu? Ya, mencari hujjah. Gitu. Faqala innakum hina asraftum minal aqabati lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Dia berkata, ketika kalian tampak dari arah tanjakan, tidak ada satu pohon dan batu kecuali bersujud. Dan keduanya itu tidak bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dalam hadis-hadis lain Nabi pernah bersabda, insya Allah suatu saat kita, atau mungkin ada di buku ini. Aku sering sebelum aku diutus jadi nabi, aku sering lihat batu itu selalu beri salam padaku. Ya, Nabi nggak paham itu. Assalamualaikum. Ada yang pohon selalu assalamualaikum. Mungkin dianggap halusinasi atau apa. Nah kalau ini persaksiannya dan ini nggak didoifkan, nggak dibahas oleh ulama hadis, ya bahwa ini munkar, berarti kita bisa terima bahwa pohon, batu, sujud bukan nyembah, sujud penghormatan. Sebagaimana Allah memerintahkan seluruh malaikat hormat kepada Adam, itu sujud yang belum dinasikh, yang belum dimansuh, yang belum dihapus. Ya bukan pohon ini nyembah Nabi, bukan, hormat. Sebagaimana Nabi Yusuf sujud di depan bapaknya, itu hormat. Sebagaimana malaikat sujud pada Adam, itu hormat. Bukan bentuk penyembahan. Jangan salah kita. Ya, begitu. Dan dinyatakan oleh Bukhairah, keduanya yaitu pohon dan batu tidak bersujud kecuali pada seorang Nabi. Artinya pendeta bisa jadi punya ilmu. Dia bisa ngelihat batu sujud. Padahal yang jalan bersama Nabi nggak ngelihat. Artinya ilmu ya. Gitu. Semua dengan ilmu bisa kelihatan. Wallahu a'lam. Dan ini nggak dibahas oleh ulama tentang munkarnya. Kalau ada antum dapatkan ya silahkan. Mungkin ini munkar juga. Tapi saya belum dapatkan itu. Kemudian ya kembali dan menyiapkan makanan. Ya itu sifatnya. Sifat pendeta baik sekali. Langsung nyiapin makanan, kasih ke Nabi. Begitu. Dan yang paling ini sama, sisanya sama semua. Ya. Dia juga menyatakan unzur ila fi sajarati mala ali. Dia berkata perhatikanlah. Tuh naungan pohon itu condong kepadanya. Nah, ini yang dibicarakan sama Zahabi. Masa bayang-bayang pindah. Ini Zahabi ya, tapi ulama lain mendiamkan ini. Jadi kalau Zahabi selain sanad mengkritisi matan Imam Zahabi gitu. Dan kebaikan pendeta Bukhairah ini semoga Allah masukkan dia ke Islam ya, mencegah agar Abu Thalib tidak terus ke daerah Romawi sehingga membahayakan Muhammad kecil ini begitu. Ya, wallahu a'lam. Dan di sini dijelaskan sang rahib membekalinya dengan roti kering dan minyak. Roti kering tadi ya, wazadahur rahibu minal ka'ak wazait. Siapa yang pernah makan ka'ak di sini? Ka'ak, antum pernah? Ka'ak wazait. Sang rahib membekalinya dengan roti kering, benar, biskuit atau roti kering dan minyak, zait, minyak. Kalau bahasa Inggrisnya, the monk supplied him with dry bread, ya, roti kering, bread. Bagelan. Oh, roti kering, ya, bagelan ya. Kalau bapak ke pondok saya kasih, atau suatu saya bawa. Tadi saya sama bawa lupa. Coklat pak kayak gini, bundar kecil. Itu ada Google tuh, silakan. Itu roti ka'ak, biskuit sebenarnya paling tepatnya biskuit. Berat, padat. Ada batu sodanya, ada jahe, ada macam-macam. Itu enak pakai kopi pahit. Jadi bukan kerupuk ya.
Benar segitu ya. Ini Ustadz Fulan saya akan tegur terjemahannya. Gitu ya. Demikian sudah 1 jam. Jika ada pertanyaan boleh. Kalau pertanyaan enggak ya? Ya silakan. Boleh. Saya tanyakan kan pada saat itu rahim itu adalah agama Nasrani. Apakah rahim tersebut setelah kita tahu kalau kita dalam Rasulullah SAW, apakah dia sampai menjadi musuh pada kita? Iya. Ya. Apakah beliau masuk Islam gitu? Wallahu alam, saya udah cari yang ada di Wikipedia tentang Bukhairah. Ya, beliau tidak dijelaskan. Karena apa? Karena Nabi belum diangkat jadi Nabi. Masih kecil, nggak bisa dia bersyahadat. Tapi baiat dia tuh yang seperti Roman, dia baiat bukan bersyahadat. Ya, baiat setia bahwa kalau ini memang Nabi mereka akan melindungi begitu. Ya, tidak dijelaskan. Tapi dari ayat ya dari ayat dijelaskan bahwa dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang pada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Ini dalam tafsir terjemahan Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 89. Kebiasaan orang kafir nunggu-nunggu seperti Yahudi. Setiap perang sama orang Arab nanti akan datang Nabi berpihak pada kami, kata orang Yahudi, akan menghukum kamu. Orang Arab diancam gitu terus. Ya, di Madinah tuh mereka kumpul karena tahu Nabi itu akan ke Madinah. Ancamannya itu aja. Tapi setelah datang Nabi, mereka lihat loh, kok Nabi dari bangsa Arab, benci mereka. Nah kalau Bukhairah, saya sudah cari, belum jelas. Tapi digambarkan, ya ada pendeta itu ada 2 jenis. Ada yang tahu ciri-ciri Nabi dan beriman. Walaupun keimanannya tidak tercatat. Tapi dia sudah menjaga itu. Insya Allah, ya kita kalau ada berita saya sampaikan yang sahih. Ya, tapi dari ciri-ciri mereka mengetahui Nabi seperti mengenal anak. Dalam surat ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi, dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Allah memakai kata ya'rifuna, bukan ya'lamuna. Ya'lamun itu bisa yang dilihat dan yang bisa nggak dilihat ya, gaib. Ya, tapi Allah memakai ya'rifun, tahu, kenal, kayak gini, saya kenal. Anak Arif, saya kenal Fulan. Artinya melihat dan kenal secara, kalau nggak ada pun orangnya dia tahu. Nah Allah memilih kata ya'rifuna. Artinya para ahli kitab seperti Bukhairah itu kenal banget. Dia jujur seperti Abdullah bin Salam masuk Islam karena dia kenal banget. Ya, Nabi Muhammad di Taurat itu seperti anaknya. Mana ada seorang ayah nggak kenal anaknya? Kalau ayah yang benar ya, ada, tapi itu nggak benar. Yang benar dia kenal kebiasaan anaknya, lahir, kalau bisa tanggal lahirnya. Ya, hobinya apa? Oh ini anak saya nih. Hatta ada orang anaknya 16, 20, dia kenal itu. Ya, mungkin sekali-sekali lupa. Nah, begitulah Bukhairah, dia kenal. Dan insya Allah dia beriman kalau dia jujur. Kelihatan jujur. Wallahu alam, demikian. Ya, banyak ayat-ayat seperti ini yang membahagiakan kita. Dan sebenarnya Allah memberi hidayah kepada yang orang-orang yang jujur dari kalangan ahlul kitab. Ya, begitu. Wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.